Assalamualaikum sahabat Islam, kali ini Gapindra kembali ke hadapan Anda untuk membagi info Islam, semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng, agar tidak tertinggal berita terbaru dari channel Gapindra. Kisah sebuah negara Albania yang awalnya negara ateis yang kini berubah dan mayoritas penduduknya 99% adalah Muslim. Negara Albania dikenal sebagai negara elang atau tanah elang, dan para penduduknya tak segan menyebut mereka sebagai anak-anak elang. Bendera negara mereka pun berlogo elang berwarna hitam. Albania merupakan salah satu negara pertama di dunia yang menganut paham ateisme. Hal ini disebabkan negara ini pernah di bawah pengaruh komunisme untuk waktu yang lama di bawah pengaruh negara Uni Soviet kala itu. Kala itu Albania di bawah kekuasaan diktator Enver Hoxha. Dalam periode kekuasaannya, Albania sangat terisolasi dengan dunia luar. Pada tahun 1967, Hoxha melarang keberadaan semua agama di negara Albania. Semua pemuka agama seperti para pendeta dan pastor semuanya dipenjara. Beragam tempat ibadah mulai dari gereja dan masjid disita oleh negara dan kemudian diubah menjadi bioskop atau bahkan ruang dansa. Banyak kekerasan yang dilakukan oleh pihak penguasa di bawah rezim Enver Hoxha secara paksa menyingkirkan agama dari masyarakat. Kala itu banyak pihak luar memiliki pemikiran bahwa Albania menganut paham sekuler. Para akademisi Albania percaya bahwa mereka bukan keturunan orang-orang Slavia dan mereka juga bukan bagian dari kelompok suku-suku Turki. Mereka berkeyakinan bahwa orang-orang Albania merupakan keturunan Iliria kuno. Menurut catatan sejarah dari suku Iliria tinggal di Eropa Tengah, kemudian mereka ada yang migrasi ke wilayah Albania 2000 sebelum Masehi. Penduduk Albania sejak lama terisolasi dengan dunia bahkan jauh sebelum era komunis. Hal ini karena kontur daerah Albania berupa pegunungan serta lokasi di tepi Laut Adriatik. 2 abad sebelum Masehi, Albania ditaklukkan oleh bangsa Romawi dan akhir abad keempat sebelum Masehi. Wilayah Albania di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Jauh sebelumnya para orang-orang Albania ini ada di bawah kekuasaan para raja-raja dari Bulgaria dan Slavia. Dan pada abad ke-15 Masehi, wilayah Albania berasa di bawah kekuasaan Kerajaan Ottoman. Selama 4 abad, Kerajaan Ottoman memberikan pengaruh dan membuat Albania terputus dari pengaruh Barat. Sejak tahun 1385 wilayah Albania berada di bawah pengaruh Utsmaniyah Kerajaan Ottoman sehingga hampir semua penduduk Albania beragama Islam. Bangsa Albania juga pernah beberapa kali melakukan pemberontakan terhadap Ottoman dipimpin Geyek Kastrioti Skenderbe pada tahun 1443 sampai tahun 1478. Hingga akhirnya awal abad ke-20 saat Liga Presiden yang memperjuangkan gagasan negara Albania. Hingga akhirnya mereka mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 28 November tahun 1912. Salah satu ciri khas orang Albania adalah saat mereka menggelengkan kepala memiliki arti bahwa mereka setuju. Bila mereka menganggukkan kepala justru memiliki arti bila mereka tidak setuju. Namun rakyat Albania mudah menerima ajaran Islam karena selama berabad-abad mereka berada di bawah kezaliman para penguasa. Sementara itu, ajaran Islam memberi mereka semangat untuk melawan kezaliman. Islam adalah agama yang mengajarkan prinsip keadilan, kebebasan, dan persaudaraan. Prinsip-prinsip Islam inilah yang menarik orang-orang Albania terhadap Islam. Pada era komunis, orang-orang Albania berada di bawah tekanan dan represi, namun cahaya Islam tetap menyala di hati mereka. Kehidupan persaudaraan antar etnis, demikian juga antara kaum muslimin dan kaum Kristen di Albania juga menarik untuk diamati. Mereka hidup berdampingan dengan rukun satu sama lain. Data pada tahun 2004 yang dikeluarkan secara bersama oleh Departemen Luar Negeri dan Pusat Data Statistik menunjukkan bahwa keragaman etnis dan agama di Albania masih tetap terjaga. Masjid selalu menjadi pusat dari kegiatan kaum muslimin karena masjid memberikan semangat dan makrifat kepada mereka. Begitu pula di Albania, masjid memiliki peranan penting dalam menumbuhkan semangat keislaman di hati kaum muslimin negara itu. Setiap lapangan utama pada setiap kota di Albania selalu terdapat sebuah masjid. Hal ini membuktikan bahwa masjid adalah tempat yang sangat penting di mata masyarakat Albania. Sebelum berkuasanya rezim komunis, jumlah masjid di negara itu mencapai 600 buah dan memiliki peran yang lebih aktif daripada era sekarang ini.
Selama pemerintahan rezim komunis, masjid-masjid di negara itu ditutup dan sebagiannya bahkan dihancurkan. Setelah keruntuhan rezim komunis, masjid-masjid itu kembali dibangun dan sekarang ini jumlah masjid yang aktif melakukan berbagai kegiatan keagamaan mencapai 350 masjid. Selain masjid, juga ada pusat-pusat kegiatan kaum muslimin lainnya, misalnya Husainiyah atau Yayasan Keislaman. Pengajaran agama Islam secara formal di Albania dilakukan secara terpusat. Dengan kata lain, beberapa lembaga pengajaran tertentu di Albania memiliki tanggung jawab dalam mengajarkan agama Islam kepada para pelajar. Lembaga-lembaga pengajaran ini merupakan pengganti dari sekolah-sekolah agama yang sebelumnya melakukan kegiatan secara terpisah-pisah dan tersebar di setiap masjid. Islam diajarkan sedemikian rupa, agar terhindar dari pertentangan antar mazhab. Lulusan dari lembaga pengajaran ini memiliki peran besar dalam membangkitkan semangat keislaman kaum muslimin pada era komunis dan akibatnya banyak pula di antara mereka yang dipenjarakan oleh rezim komunis. Sementara itu, kelompok politik atau partai-partai Islam tidak banyak berdiri di Albania. Mungkin hal ini disebabkan karena panjangnya masa pemerintahan rezim komunis yang sangat represif dan selalu menghalangi kegiatan-kegiatan politik non-komunis. Lembaga Islam terbesar di Albania saat ini, yang juga mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah adalah Komite Muslim Albania. Madrasah Islami Tirana adalah lembaga pengajaran yang berada di bawah Komite Muslim Albania. Selain itu, kaum muslimin Albania juga memiliki sebuah pusat dialog agama, demi menjalin persatuan dan membela hak-hak kaum muslimin di negara ini. Meskipun Islam adalah agama mayoritas rakyat Albania dan keislaman telah menjadi jati diri mayoritas rakyat negara itu, namun perhatian yang ditunjukkan pemerintah Albania terhadap perluasan pengajaran Islam tidak memuaskan. Dalam menghadapi situasi seperti ini, diperlukan peran aktif dari rakyat Albania sendiri agar Islam menjadi semakin berkembang dan mewarnai berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Apalagi masa lalu Albania yang di bawah penindasan rezim komunis telah membuat negara ini menjadi salah satu negara miskin di Eropa dan menghadapi banyak permasalahan sosial. Berpegang kembali kepada Islam secara benar adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemelut itu. Masya Allah, terima kasih yang sudah membuat video ini. Semoga bisa menjadi pahala jariah dan keberkahan hidup. Ayo sahabat Gapindra, apa yang bisa didapatkan oleh sahabat semuanya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Itulah kejadian terbesar seseorang menemukan Islam sebagai jalan hidupnya yang mungkin tidak mudah orang Muslim melupakannya. Nah pemirsa Gapindra, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga Anda semua menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.